ini udah agak bercanda nih handphone gue rasa ya. Geli banget. Karakter masih bulat karena belum ke-download semua. Assalamualaikum brother, selamat datang kembali di video Investigafon. Finally kita akan tetap rutin untuk melakukan Investigafon brother, tapi sekarang konsepnya agak sedikit berbeda. Kalau biasanya kita menginvestigasi sebuah smartphone yang sudah lama, jadul, mantan handphone flagship dan lain sebagainya. Sekarang kita akan menginvestigafon sebuah smartphone baru. Ini mungkin lu udah lihat di titlingnya ya bro, ini merupakan sebuah smartphone yang menurut gue cukup keren secara performa. Jadi, fun fact-nya adalah si Vivo T1 ini dia sudah meluncur di bulan Mei kemarin, tapi itu Vivo T1 yang 5G sama Vivo T1 Pro yang 5G. Dan yang sekarang kita investigasi adalah yang internal storage-nya jauh lebih besar, yaitu 256 GB. Yang mana pihak Vivo ini dia mempunyai tagline untuk Vivo T1 series ini adalah Vivo T1 5G series sebenarnya karena konektivitasnya 5G. Tagline itu adalah the fastest mid-range 5G smartphone gitu bro. Berarti secara kita bisa tarik kesimpulan dari tagline-nya itu bahwa Doski memiliki kemampuan ataupun performa yang lebih oke pastinya. Seberapa kencang atau seberapa oke? Langsung aja kita bahas brodi. Seperti biasa kita akan unboxing terlebih dahulu nih bro, dan Beo akan buka dulu. Kalau dari tagline-nya sih the fastest mid-range 5G smartphone sih kayaknya oke nih, kencang buat gaming. Nanti kita bakal coba buat tes gaming ya bro. Oke, sebenarnya untuk Vivo T1 yang 5G sama Vivo T1 Pro 5G itu udah ada di toko-toko offline waktu gue Marzoom gitu. Tapi ini internal storage-nya yang jauh lebih gede bro, 256 GB. Nanti bakal kita bahas lebih dalam, kita investigasi kira-kira pentingnya apa sih sebuah internal storage yang gede dan RAM yang gede juga. Gitu bro, tampilan boxnya seperti ini. Kurang lebih. Tumben ya warnanya putih ya, biasanya dia kombinasi putih sama biru ya kalau Vivo ya, tapi dominannya putih semua ini sekarang. Oke, dapatnya seperti biasa sebelum kita masuk ke handphonenya ya bro, ini dapatnya ada silicone case seperti biasa, kemudian dapat lagi manual book dan warranty card as always, dapat kepala charger, nanti kita bakal bahas ya ini fast charging atau gimana, nanti bakal kita bahas lebih detail. Kemudian dapat USB Type-C cable, ini brody. Sip, langsung aja kita hands. Oh, ada nih terakhir nih ada dapat SIM ejector. Oke, kurang lebih seperti itulah paket pembelian yang kalian bisa dapatkan dari membeli Vivo T1 5G yang 256 GB. Dan sekarang kita bakal masuk ke sesi hands on brody. Mendekat sedikit Acop boleh, kita bakal coba lihat nih varian warna yang dimiliki sama smartphone ini. Sepertinya keren banget nih. Kalau kita lihat warna birunya. Baiklah, ini bewok buka dulu. Anjay. Inilah varian warna yang mereka sebut Rainbow Fantasy. Jadi kayak perpaduan antara warna biru muda gitu bro. Nih, biru muda, kemudian melipir ke sebelah sini lebih ke ungu, kemudian pink, ada sedikit koralnya di bagian sini. Menurut gua keren banget sih, apalagi kalau kena tuh pantulan cahaya gini. Selain pilihan warna Rainbow Fantasy, ada juga pilihan warna Starlight Black. Ini gue bakal coba detail dikit ya Cop. Finishingnya tuh dia pakai crystalline matte finishing gitu loh bro, dan ini juga anti scratch yang pastinya ini sama sekali tidak meninggalkan bekas sidik jari gitu loh bro, karena desainnya tuh benar-benar matte gitu dia. Apa gimana Cai? Oh mau coba-coba kita garuk pakai kuku lecet tapi kagak nih, kan anti scratch ya. Ih bener lagi, sumpah serius Cai, lu kok tiba-tiba bisa kepikiran oh karena anti scratchnya itu? Iya. Ya, ini kan bukan extreme test dong, ini kan kita investigafon. Jangan terlalu sadis juga bro. Oke, sekarang kita akan sedikit untuk membahas bagian back cover bagian atasnya bro. Di atas ini terdapat konfigurasi triple kamera. Acap mungkin boleh mendekat sedikit. Yang mana untuk Vivo T1 5G ini punya main kameranya tuh 50 megapiksel night camera. Kemudian ada lagi 2 megapiksel super bokeh, 2 megapiksel super makro. Yang menurut gue, dari namanya kan 50 megapiksel night camera ya. Ini pasti dalam kondisi low light akan jauh lebih oke. Nanti kita bakal coba tes untuk hasil-hasil dari kameranya. Kemudian di bagian sini ada LED flash dan tulisan 5G. Sambil beok nyalain, ini bakal kita cek dulu ya bagian bawah dulu deh bro. Ini di bagian bawah terdapat speaker. Kemudian ada USB Type-C port. Ada mic dan juga jack audio 3,5 mili portnya. Bergeser lagi ke bagian samping, ini kosong, nggak ada apa-apa. Di bagian atas ini ada mic
sama satu SIM tray. Ini ada lubangnya, kita bakal colok terus. Nah, Doski ini bisa menampung sebenarnya 2 slot SIM card ya, tapi lu harus milih antara 2 slot SIM card nano sekaligus atau lu pengen jadiin salah satu slot SIM cardnya menjadi micro SD untuk extended gitu internal storage-nya. Dan terakhir di bagian sebelah kanan bewok ya kalau kita giniin. Oke, ini terdapat tombol volume up and down dan tombol power yang including juga sama side fingerprint scanner. Dan inilah tampilan UI Vantage OS 12, ciri khasnya Vivo ya. Ini tadi sambil bewok sudah download beberapa aplikasi gitu bro untuk kita tes. Nanti kita bakal mainin PUBG untuk tes performanya selama 30 menit. Nah di sini sambil kita bahas masalah layarnya. Untuk Vivo T1 5G ini, Doski punya bentang layar yang cukup luas menurut gua, 6,58 inci, resolusinya 1080 pixel dengan color gamut P3. Pastinya ini akan memberikan detail warna yang lebih jernih kalau buat nonton. Sama warnanya tuh juga jadi lebih kaya gitu loh bro kalau lo pakai buat nonton. Nah di bagian atasnya sini kalau misalkan kalian lihat, ini ada kamera selfie yang punya resolusi 16 megapiksel. Dia namanya Super Night Selfie. Yang artinya untuk kondisi low light pada saat kalian selfie ini harusnya jauh lebih terang hasilnya. Selain itu juga kamera selfie-nya punya teknologi namanya noise reduction bro dan selfie soft light band. Nanti gue bakal coba selfie sama gue bakal coba fitur-fitur kamera belakangnya ya. Tapi sebelum itu kita akan sedikit untuk ngebahas performanya. Ini performanya kita lihat secara di atas kertas dulu ya sebelum nanti kita bakal coba tes untuk main game. Gitu Brody. Ini seperti yang sudah Bewok bilang ya, sudah mention di awal ini adalah makainya Vantage OS 12 dia. Nah ini spesialnya menurut gue ya, menurut gue ini secara performa Doski memang patut kita uji sih bro, karena memang ini harusnya di atas kertas ini powerful ini smartphone. Karena Doski ini sudah pakai chipsetnya itu Dimensity 810, MediaTek Dimensity 80 ya, octa-core, clock speednya 2,4 GHz, terus fabrikasinya ini 6 nanometer. Jadi secara konsumsi daya harusnya jauh lebih irit untuk main game, gitu bro. RAM-nya sendiri 8 GB yang bisa di-extend sampai 4 GB bro di. Dan Android versionnya ini oke banget sih, Android terbaru yaitu Android 12. Goks ya. Dan internal storage-nya ini 256 GB bro. Mungkin buat lo semua banyak yang rada kurang aware gitu ya, bang internal storage yang besar tuh sebenarnya fungsinya buat apa sih? Pastinya ini penting banget supaya lo tuh bisa nyimpen banyak aplikasi foto dan segala macam. Dan untuk Vivo T1 5G ini dengan internal storage yang gede, dia tuh bisa menyimpan hampir 60.000 foto, kemudian 1000-an film yang formatnya SD, sampai ribuan aplikasi dan file bisa lo simpan dalam satu smartphone lo. Gitu. Jadi lo nggak harus worry. Itulah fungsinya dari internal storage yang besar gitu loh bro. Dan ini memang sesuai kebutuhan sih sebenarnya. Kalau untuk gua pastinya gua membutuhkan internal storage yang cukup gede karena kan buat foto, main game dan segala macam ribuan aplikasi itu gua butuh banget dalam satu smartphone. Oke. Sebelum kita masuk ke performance gaming, gue bakal tes AnTuTu benchmarknya. Dan pihak Vivo sebenarnya tuh mengklaim bahwa Vivo T1 5G ini punya AnTuTu benchmark yang tergolong tinggi di kelasnya. Dengan skor itu 387-an ribu gitu bro. Nanti bakal kita cek di AnTuTu benchmark secara real. Apakah sesuai dengan numbers yang diklaim sama pihak Vivo atau tidak. Biasanya sih kalau AnTuTu benchmark gini suka kadang rada beda-beda gitu loh bro. Biasanya orang yang udah download AnTuTu benchmark tapi sebelumnya udah download banyak aplikasi itu biasanya agak sedikit turun gitu skornya. Sip, untuk Vivo T1 5G ini sudah bewok tes AnTuTu benchmark dan Doski berhasil mendapatkan skor 386.230 poin. Means ini sebenarnya menurut gue ya sama sih sama klaimnya Vivo gitu karena pada saat ini gue download AnTuTu benchmark, gue udah download beberapa aplikasi tadi pada saat opening tadi gue downloadin gitu bro. Oke, di atas kertas untuk ukuran handphone mid-range ini cukup tinggi ya bro. Dan sekarang kita bakal coba tes kameranya dulu nih Brody, fitur-fitur kameranya sebelum kita masuk ke performing test. Baiklah kita bakal coba tes dulu nih untuk hasil kameranya, tapi gue bakal infoin ke kalian bahwa Doski ini untuk kamera utamanya 50 megapiksel Super Night ini punya yang namanya sensor ISOCELL GN1 gitu bro. Jadi dia tuh mampu menangkap setiap momen nggak tanpa adanya blur gitu loh. Kita bakal selfie, oke. Nah ini juga selfie-nya ada Super Night Selfie seperti yang gue bilang tadi. Dan dia juga lengkap sama si algoritma HD terbaru gitu loh bro. Jadi exposure multiframe-nya tuh jadi buat nangkep fokusnya lebih oke dan lebih sempurna gitu.
Ada AI Face Beauty-nya juga. Sekali lagi deh. Oke. Tuh, gue tuh nggak pernah meragukan kemampuan kameranya Vivo, bro. Karena Cop, secara tidak langsung Cop, dia tuh bisa mencerahkan wajah, Cop. Ini kamera model-model kayak skincare, bro. Jadi kalau misalkan lo ngerasa insecure sama postingan komuk lo di sosial media, ya lo bisa pakai kamera Vivo. Karena menurut gue ini cukup jernih banget, bro. Dan ini gue belum pakai AI Beautify loh. Kalau kita pakai AI Beautify ya, dia jauh lebih mencerahkan wajah, bro. Kita pakai, kita pakai foto, terus kemudian kita pakai AI Beautify. Jadi kan gue belum pakai AI Beautify ya. Nah ini setelah gue pakai tuh, gokil, bro. Tuh. Nampak rona-rona, noda-noda hitam tersamarkan, bro. Lu bedain deh nih. Nih ya, secara kasat mata ya. Kalau misalkan lu lihat, di sebelah sini kan masih ada rona-rona hitam gitu ya, bro. Nampak kerutan-kerutan wajah dan penuaan dini. Deh ya. Tapi setelah gue pakai AI Beautify, lo lihat dong, tuh mulus cerah merona. Dan lebih aci biar lebih adil ya, bro. Berikut adalah hasil kamera depan dan juga kamera belakang dari Vivo T1 5G di kondisi malam dan juga kondisi siang hari. Pshu! Oke Brody, ini sudah di-download PUBG Mobile dan Beok bener-bener akan main secara 30 menit non-stop gitu bro, untuk membuktikan performa dari Vivo T1 5G ini. Dan kita juga bakal cek settingannya kira-kira di mentoknya di mana, bro. Baiklah Brody, ini Beok sudah sudah masuk di gameplaynya ya, tapi kayaknya gue mau tiarap dulu dikit ya kan, kita jadi cacing, terus kita kasih lihat settingannya nih ke Brody Euk ya kan. Nah untuk settingan grafiknya ini bisa smooth high. Smooth ultra nih bro malah mentoknya. Smooth ultra. Kemudian ini balance-nya bisa sampai ultra juga, HD-nya high, kemudian HDR belum bisa ya bro. Jadi biasanya gue pakai kalau kayak gini tuh smooth extreme aja. Gitu. Oke sudah. Dan yang gue suka dari Vivo T1 5G ini ya bro. Lu lihat nih. Set. Dia tuh punya yang namanya Dynamic Dashboard. Nah ini lengkap juga nih buat menampilkan kinerja si CPU. Tuh kalau lu lihat 26%. Kemudian kinerja si GPU bisa dilihat juga di sini. Kemudian gaming time-nya juga bisa kelihatan. Sisa baterainya pun bisa kelihatan. Nah ini memang bisa ngebikin pengalaman gaming kalian jadi jauh lebih imersif gitu loh bro. Terus Doski juga udah ada fitur yang namanya tuh Ultra Game. Nah ini bisa, lu tuh jadi bisa ngerasain kayak semacam 4D gaming vibration gitu loh bro. Dan dia juga bisa game in picture, terus lu juga bisa pakai fitur yang namanya Do Not Disturb. Dan e-sport mode gitu bro. So ini buat gaming gue rasa nggak usah diraguin lagi ya. Ini nih. Mana dia nih si bot? Mana dia nih? Mati lu, anjay. Nih kita pakai panci bro. Yuk. Kesianan. Oke, buat lo semua yang suka worry handphone lo kalau main game tuh jadi panas, ini slow banget brody. Lo nggak usah khawatir karena Doski ini punya yang namanya liquid cooling system. Nah, si liquid cooling systemnya ini yang pasti dia tuh bisa menjaga sebuah smartphone supaya nggak overheat pastinya. Dan Doski ini bisa nurunin suhu smartphone yang lagi panas sampai 10 derajat Celcius bro. Saik ya. Dan gue memang nggak ngerasain panas sama sekali sih. Udah beberapa menit jalan main game nih. Sebenarnya buat gaming, buat mendukung performa gaming ya, nggak cuma fitur itu aja sih. Nah ini si Vivo T1 5G ini Doski juga punya yang namanya Multi Turbo 5.5. Yang pasti dia bisa mengoptimalkan performa dan mengurangi lag gitu loh bro pas nge-game. Terus habis itu Doski juga ada Ultra Game 2.0. Nah ini memang udah di-upgrade gitu loh bro. Buat memberikan pengalaman full gaming kalian jadi lebih oke nih. Yang pastinya dengan fitur ini tuh kalian bisa ngerasain instant mode power saving gitu loh bro. Jadi balance sama performance-nya tuh jadi jauh lebih oke. So far sih gue tidak merasakan lag sama sekali ya. Belum merasakan lag. Dia nabrak. Nah ini biasanya di jembatan sini ngeri-ngeri sedep nih kalau kita main sendokir. Ada begal bro. Baik. Begal. Oh nggak ada.
Hai. Sian. Kaget ya. By the way tadi gue lupa infoin ya, untuk sisa baterai awal tuh tadi 29% ya bro pada saat gue main. Ini udah hampir 30 menit berjalan bro di. Mana tuh? Woi woi woi. Woi, berani-beraninya dia. Gak ada akhlak. Kaget bro. Baiklah Brody, ini sudah 30 menit lebih ya. Gue bakal coba cek dulu suhu dari back covernya si Vivo T1 5G. Nah tuh suhunya 36 ya. Oke, atas bawah 36. Ini bagian atas. Oke. 35 sih bro sebenarnya, 35 36 lah untuk suhunya. Aman ya. Berarti liquid cooling systemnya ini bekerja dengan baik bro. Karena biasanya gue kalau main PUBG setengah jam gitu suka anget di 38, kadang 39 gitu loh bro. Sekarang kita bakal coba cek sisa baterainya. Ini kalau misalkan kita lihat dari 29% ya, ini dia total baterai akhirnya 23%. Means berkurang baterainya 30 menit itu sebanyak 6%. Betul ya? 6 tambah 3 gitu ya bro. Berarti secara konsumsi daya baterai sebenarnya dia memang terbilang irit ya bro. Karena ini baterainya seperti yang gue mention di awal tadi. Ini kapasitasnya adalah dia 5000 mAh bro. Dan nanti bakal kita coba cek untuk ngecas juga nih. Nah ini selain 5000 mAh fast charging, Doski ini punya yang namanya fitur MediaTek Ultra Safe bro. Yang mana ini berfungsi sebagai extra turbo processor yang tentunya untuk lebih mengefisiensikan daya baterai gitu bro. Nah pihak Vivo sendiri sebenarnya mengklaim ya, Doski ini bisa untuk dengerin lagu sampai 121 jam. Terus buat nonton video bisa sampai 20 jam. Terus buat main PUBG Mobile kayak tadi, kalau dipulin 100 sampai 0% itu bisa bertahan sampai 8,9 jam. Gitu Brody, kurang lebih. Selain itu Doski juga punya yang namanya NFC nih. NFC-nya juga bukan sembarang NFC, cakep ya kan. NFC-nya ini adalah NFC multifunction. Jadi selain untuk buat offset nih gue lihat. Jatuh. Offset nih gue lihat nih. Paling buat kartu uang elektronik kayak gini bisa juga pastinya. Tuh. Kemudian selain itu Doski juga sebagai akses kantor gitu loh, bro. Gitu, bisa sebagai akses kantor ataupun akses apartemen kalian gitu. Aman? Kedengaran bunyinya? Tenet, gitu bro. Kurang lebih seperti itulah investigasi kita soal si handphone yang katanya punya performa yang oke ya bro. Udah gitu Brody, Doski ini juga punya yang namanya Multi Turbo 5.5. Yang tentunya ini bisa mengoptimalisasi performa buat ngurangin lag gitu loh bro saat game. Ini terbukti tadi gue main game juga nggak nge-lag. Kemudian ini dia juga memprioritaskan CPU dan ruang penyimpanan internal, terutama ketika lo lagi melakukan multitasking gitu loh bro. Kayak buka aplikasi TikTok, kemudian Instagram, dan lain sebagainya. Kurang lebih seperti itulah investigasi kita soal the fastest mid-range 5G smartphone, brother. Apakah kalian tertarik? Kalau menurut gue sih ini memang performanya cukup mumpuni ya bro, selaras dengan spesifikasi yang dimiliki di atas kertas gitu. Kalau misalnya kalian mau ngetakis, Doski ini dibanderol dengan harga Rp4.100.000. Dan kalian sudah bisa mendapatkan di beberapa e-commerce dan juga gerai-gerai Vivo Store ya bro. Langsung aja takis. Dan terima kasih buat lo semua yang sudah nonton dari awal sampai akhir, no skip-skip. Seperti biasa jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel YouTube Pricebook Beauty dan juga Pricebook Otomotif. Nah ini dia nih, sekarang investigafon kita nggak cuma handphone jadul, handphone baru bisa kita investigasi juga dengan gaya-gaya yang fun dan seru-seruan kayak gini bro. Kalau misalkan ada lagi yang pengen kalian investigasi dan kalian pengen lihat, langsung aja tulis di kolom komentar. Dan bewok pamit, Brody. Assalamualaikum.